dia masih suka kejang-kejang. Terus badannya juga ya kadang-kadang ya naik tinggi. Saya sampai kagak semalaman ngejagain dia. Takut kenapa-napa saya. Bagus, bagus. Memang itu yang seharusnya kamu lakukan. Bagusnya kagak begitu juga kali, Neng. Lama-lama kan badan saya bisa rontok kalau terus-terusan begini. Ya, kalau mendingan menurut saya mah, ya supaya lebih aman ini mah, kita bawa aja ke rumah sakit biar dirawat di sono. Jadi kita juga tenang. Kenapa? Hah? Kenapa nangis? Bening nggak tahu lagi Om gimana caranya untuk bujuk Mama untuk pulang. Sekarang cuma Om Henry yang bisa bantu Bening. Om, tolong Om. Om harus bilang sesuatu ke Mama supaya Mama mau pulang, Om. Om bukan yang nggak mau, sayang. Tapi kamu tahu sendiri sifat mama kamu. Kadang-kadang suka keras kepala. Siapapun yang minta dia pulang, cuma dia nggak mau. Ya kan? Kamu tahu itu kan? Tapi Mama harus pulang, Om. Bening nggak bisa bayangin kalau Mama sama Papa tuh benar-benar berpisah, Om. Kita harus cari caranya supaya Mama bisa mau pulang, Om. Bening tahu, Om. Bening punya ide. Ide apa, sayang? Ide apa? Sekarang kan Tante Faira itu tinggal di sini, Om. Dan menurut Bening, Tante Faira itu suka sama Om. Jadi kalau Om itu membalas perasaan Tante Faira dan mempunyai hubungan istimewa sama Tante Faira, pasti Mama gak akan enak dan pasti Mama akan pulang, Om. Kamu jangan ngawur, sayang. Itu kan baru dugaan kamu. Kalau Tante Fahira itu suka sama aku. Walaupun itu terjadi, Om, kamu nggak punya perasaan apa-apa sama dia. Tante Faira itu orangnya baik dan kalau Om bisa membuka hati Om sedikit aja, Bening yakin perasaan itu akan pelan-pelan muncul, Om. Dan jujur aja Bening takut, Om. Kalau Mama tetap tinggal di sini, Bening takut kalau Om Henry sama Mama tuh akan punya hubungan spesial. Dan kalau itu terjadi, kesempatan Mama sama Papa balik lagi tuh akan tertutup. Tolong Om, ini cuma satu-satunya cara supaya Mama bisa pulang lagi, Om. Masa sih Om tega ngeliat Bening seperti ini? Apa Om gak sayang sama Bening? Bening sayang sama Mama dan Papa. Bening gak mau kau harus kehilangan salah satu dari mereka, Om. Tolong Om lakukan ini untuk Bening. Om sayang kan sama Bening. Mama akan pikirin ide kamu. Gimana ya kalau Om Henry akhirnya gak setuju sama permintaan aku tadi? Ya, rasanya memang agak terlaluan sih kalau memaksa Om Henry untuk suka sama Tante Fahira. Tapi, kalau itu untuk kebaikan kita semua, kenapa enggak? Ngelamun mulu. Hah? Cek, balikin topinya, Jack. Mau topi? Ambil. Lo tau kan kalau orang Terminal tahu ada cewek tuh mereka suka iseng. Balikin, Jack. Mana? Ambil. Jack, balikin! Ambilin. Coba ambil. Astaga! Ambil sendiri. Jack, balikin nggak? Jack, Ambil balikin! sendiri. Astaga, Jack. Cek. Eh. Tuh kan akhirnya senyum juga. Lagian merenggut mulu sih. Tau gak? Kalau lo manyun kayak gitu terus, ntar yang ada rezeki kita hilang. Ya rezeki lo hilang. Tapi kan gue juga kena kalau rezeki lo hilang. Ya kan? Aduh, Jack, aku lagi ada masalah besar tau gak sih? Masalah apaan sih? Pasti Dokter Mirza lagi, iya kan? Bukan. Cok deh. Terus apaan? Orang tua aku tuh bertengkar hebat. Dan mama aku tuh dia akhirnya mutusin untuk keluar dari rumah, Jack. Dan dia gak akan kembali lagi. Dari tadi aku mikirin gimana caranya supaya mama tuh balik lagi ke rumah, Jack. Aku takut kehilangan mereka. Ning, lo dengerin gue. Lo gak akan pernah kehilangan mereka. Ya kalaupun nantinya mereka akan saling benci, mereka gak akan pernah benci sama lo. Ning, hidup tuh udah susah. Jangan dibikin susah lagi, biarin ngalir aja. Gue yakin nih, apapun keputusannya nanti, itu akan menjadi keputusan yang terbaik untuk kalian semua.
Dan kalau udah gak ada yang bisa lo lakuin, ya lo berdoa aja buat mereka. Karena doa seorang anak tuh manjur. Apalagi anak yang penuh dan baik kayak lo. Bener kan gue? Iya, kamu benar kok, Jack. Gue pasti selalu bener. Jack! Udah yuk, daripada lu main kayak gitu terus, mendingan kita narik. Ntar keduluan yang lain, ya? Oke. Yuk. Berlian ya? Iya, emang Brilian kemana? Sama. Saya juga lagi nyari berlian nih. Lah, emang Brilian kemana, Pak? Dia nggak datang. Aduh, nggak tahu, Pak. Biasanya pagi-pagi begini, dia udah sampai sini. Tapi tumben hari ini, udah jam segini dia juga belum nongol. Padahal HP-nya udah saya hubungin, tapi nggak bisa-bisa, Pak. Mana radio taksinya juga dipanggil-panggil nggak ada yang nyaut. Ya udah, Pak. Saya ke situ dulu ya. Makasih, Pak. Brilian kemana ya? Apa jangan-jangan lagi sama Jack ya? Gimana kondisi dia? Sekarang sudah mendingan semenjak dia dibawa ke dokter. Ya cuman kadang-kadang dia masih suka kejang-kejang. Terus badannya juga ya kadang-kadang ya naik tinggi. Saya sampai kagak semalaman ngejagain dia. Takut kenapa-napa saya. Bagus. Memang itu yang seharusnya kamu lakukan. Bagusnya kagak begitu juga kali, Neng. Lama-lama kan badan saya bisa rontok kalau terus-terusan begini. Ya, kalau mendingan menurut saya mah, ya supaya lebih aman ini mah, kita bawa aja ke rumah sakit biar dirawat di sono. Jadi kita juga tenang. Kan enak. Mudah. Aduh, nggak kelihatan sama sekali lagi. Padahal gue penasaran banget. Gue pengen tahu, yang di dalam itu benar-benar dokter Mirza apa bukan? Gawat nih, kalau sampai Binar keluar dan lihat gue di sini. Itu suara apa? Biar saya periksa. Gawat, gawat. Ternyata benar. Tuh di luar ada orang. Ada cewek yang namanya Berlian. Berlin di luar sana. Aduh gimana nih? Sial. Kenapa sih Berlin itu ngikutin gue ke sini? Kenapa? Dia pasti pengen tahu siapa orang yang ngumpetin. Dan gue gak mau. Gue gak mau kalau dia sampai tahu kalau gue ngumpetin Mirza di sini. Gue gimana pun caranya lo harus usir dia dari sini. Gimana pun caranya lo harus nurut gue. Cepetan lo usir dia dari sini. Mak, tenang dulu. Ini urusan sepele, biar saya ngatasin. Udah, Neng, tenang dulu. Ya? Nih, ada kerjaan buat lu nih. Tapi harus cepat. Sekarang juga lu harus kerjain. Enggak, lu dengerin dulu nih. Ini duitnya gede. Ya? Dan sekarang, nih kerjaan yang sekarang. Hasilnya kita bagi rata. Sama.